Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kelancaran dalam menghadapi segala urusan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup pada pembelajaran 1 di halaman 7. Langsung saja masuk ke materinya ya. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Mari bacalah teks di halaman 7 dengan seksama. Tumbuhan dan manfaatnya bagi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki peran penting bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya, karena tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Dengan demikian, tumbuhan disebut sebagai produsen. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Bagi manusia, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan pangan, sandang, kerajinan, dan lain sebagainya. Bagi hewan, tumbuhan bermanfaat sebagai tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan sumber makanan. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, kita sebagai manusia harus menjaga kelestariannya. Caranya dengan merawat tumbuhan, melakukan reboisasi, dan melarang penebangan liar. Apabila kelangsungan hutan terjaga, maka kelangsungan hidup manusia dan hewan juga akan terjaga. Nah, dari bacaan tadi, kita dapat mengetahui informasi mengenai peran penting tumbuhan bagi makhluk hidup beserta manfaatnya. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Tahukah kalian apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Mari kita amati gambar bagian-bagian bunga. Beberapa bagian bunga menghasilkan sel kelamin yang diperlukan dalam perkembangbiakan generatif. Bagian tersebut adalah putik dan benang sari. Putik adalah sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Perhatikan gambar struktur bunga berikut ini. Ini namanya struktur bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang, yang fungsinya untuk menopang bunga agar tetap berdiri. Yang kedua, yaitu dasar bunga. Dasar bunga merupakan dasar bunga yang ukurannya agak besar yang berada di atas tangkai bunga. Yang ketiga, bekal biji. Seperti yang kita lihat di sana, ada bekal biji. Di dalam bekal biji ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Nah, selanjutnya ini terdapat kelopak bunga. Nah, fungsi kelopak bunga itu untuk apa? Fungsi kelopak bunga ini adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kucup dari serangan hama.
misalnya ulat, wereng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mahkota bunga. Fungsinya untuk mempercantik tampilan untuk si bunga. Supaya apa dipercantik diri? Supaya menarik perhatian serangga-serangga untuk melakukan penyerbukan. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya ini namanya tangkai sari. Apa fungsinya benang sari? Benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan. Kemudian yang terakhir ini ada kepala putik. Jadi fungsinya kepala putik itu untuk apa? Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, nanti si putik ini akan mengandung dan menghasilkan bakal biji ini. Penyerbukan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan asal serbuk sarinya, dan yang kedua, berdasarkan perantaranya. Berdasarkan asal serbuk sari ini, penyerbukan dibedakan lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Kemudian berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4 macam juga. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan manusia. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air. Setelah penyerbukan terjadi, pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk sari. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Pembuahan adalah meleburnya serbuk sari atau biasa disebut kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Nah, hasil dari pembuahan tersebut yang dinamakan dengan sebutan zigot. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Tahukah kalian apa itu ASEAN? Nah, ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Terdapat 10 negara yang menjadi anggota dari bagian ASEAN. Negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sekarang kita akan mempelajari kondisi sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Negara yang pertama yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, tepatnya 1340 suku bangsa. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Adapun suku bangsa yang besar di sini, yang pertama ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku Minang. Masing-masing suku bangsa ini memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Agama yang diakui di Indonesia ini diantaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak tahu tidak, di Indonesia ini memiliki banyak sekali daerah, sebanyak 718 bahasa. Namun, Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Sisanya adalah
suku Dayak atau penduduk asli Pulau Kalimantan. Bahasa nasional Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Agama resmi di Brunei Darussalam adalah agama Islam. Mayoritas budaya Brunei adalah budaya Melayu dengan pengaruh Islam yang kuat. Yang ketiga, Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar ialah suku Bamar. Kehidupan suku Bamar masih menjunjung adat istiadat mereka. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Myanmar adalah bahasa Burma. Bahasa lain yang digunakan Myanmar adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Myanmar menganut agama Buddha. Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena banyak terdapat kuil Buddha. Kemudian yang keempat, Filipina. Penduduk Filipina terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa mayoritasnya diantaranya suku Tagalog, Biasa, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina adalah bangsa Negrito. Bangsa nasional Filipina adalah bahasa Filipino. Namun, bahasa yang digunakan dalam urusan pemerintahan adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Kemudian yang kelima yaitu negara Singapura. Singapura termasuk negara yang padat penduduk. Suku bangsa asli penduduk Singapura adalah suku Melayu. Namun, suku bangsa mayoritas penduduknya merupakan suku Tionghoa. Singapura menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil sebagai bahasa resminya. Kehidupan masyarakat Singapura adalah perpaduan antara budaya timur dan barat. Kemudian yang keenam, Malaysia. Kelompok etnis terbesar di Malaysia adalah Bumiputra. Bumiputra adalah sebutan untuk suku Melayu dan penduduk asli di Semenanjung Malaysia. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Agama mayoritasnya adalah Islam, yang sekaligus menjadi agama resmi. Budaya Malaysia dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, India, Persia, Arab, dan juga Inggris. Yang ketujuh, negara Kamboja. Sekitar 90% penduduk Kamboja merupakan orang Hamar. Sisanya adalah keturunan Tionghoa dan Cham. Sebagian besar penduduk Kamboja memeluk agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan di Kamboja adalah bahasa Hamar. Kamboja juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Perancis dan Inggris. Yang kedelapan yaitu Laos. Penduduk Laos terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Laulum, Lauteng, dan Longsong. Bahasa resmi yang digunakan di Laos adalah bahasa Lao. Bahasa lainnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Mayoritas penduduk Laos memeluk agama Buddha. Kesembilan yaitu negara Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam adalah bangsa Viet atau Kinh. Sisanya adalah bangsa Tionghoa, bangsa Champa, bangsa Thai, bangsa Lao, dan bangsa Khmer. Agama mayoritas penduduk Vietnam adalah Buddha. Vietnam menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa resminya. Selain itu, digunakan pula bahasa Inggris, Perancis, dan juga Rusia. Yang terakhir yaitu negara Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Agama mayoritas di Thailand adalah agama Buddha. Thailand menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa kebangsaannya. Selain itu, digunakan juga bahasa Melayu, Mandarin, dan juga Inggris. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai tema 1, pembelajaran 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang tidak disengaja.
Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.